dua mereka untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu. Itu maknanya apa? Yang akan kita bawa itu nanti kain kafan. Ya. Itu nasihatnya Arafah itu, kain kafan. Ya. Mobil mewah gak dibawa, rumah mewah gak dibawa, istri cantik gak dibawa, gak mau. Mobil gak dibawa, gak masuk bakal satu mobil gitu ya. Ya, jadi artinya itu nasihat kita itu akan meninggal. Nah, meninggalnya apa di situ? Arafah itu lambang padang mahsyar. Ya Bu ya Bapak. Pada Arafah itu lambang padang mahsyar. Suatu saat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar ya, setelah terjadi kiamat kubra. Seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring ke padang mahsyar, suatu padang yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada pegunungan, matahari begitu sangat dekat, sangat panas, waktunya lama. Di dunia paling berapa tahun, alam barzakh ratusan ribuan tahun, karena kiamatnya belum terjadi. Nabi Adam itu dalam literatur yang baru itu bukan 6.000 tapi 25.000 tahun yang lalu di alam barzakh. Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW, ribuan tahun. Coba ini renungan buat kita. Makanya kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah. Bahkan saya waktu nyampe Madinah, saya merasa berdosa. Kenapa? Hari ketiga baru sholat ke Rasulullah. Waduh, saya dosa ini gitu. Jadi habis dulu saya langsung. Dan sekarang memang ya namanya ujian, namanya cobaan buat kita, buat Islam. Ya. Di sana itu mulus melulu, ya, mulus melulu. Bis dijual beli, tenda dijual beli, hotel dijual beli, termasuk ronok dijual beli. Sekarang harus pakai tasrif, kan pakai uang real, nggak gratisan. Ini namanya dunia sudah terbalik. Kenapa sih nggak kayak dulu saja? Rebutan dikit asik kita bawa gitu. Sekarang nggak bisa masuk produk tanpa tasnya. Nggak tahu saya nggak tanya orang. Yang jelas lumayan realnya. Nah, iya. Tapi pakai tasnya. Nah, jadi itu. Iya, harusnya teratur gitu tanpa tasnya. Tasnya itu sudah full, sudah uang gitu maksudnya. Nah, saya waktu itu kredit ya, mau lewat makam Rasulullah dibagi tiga lapis, bayangkan. Saya sama orang yang gede-gede gitu ya. Saya orang gede-gede, saya jalan aja sendiri habis zuhur ya, karena saya merasa dosa. Kok tuan rumahnya gak ditemui gitu. Nah, apa yang terjadi ibu bapak itu nggak terasa ya, nggak dibuat-buat, air mata itu langsung bercucuran. Ya, air mata saya bercucuran. Gak tahu itu kenapa gitu ya. Apa sedih, apa bahagia, apa gitu. Ya. Nah, disitulah ada semacam dialog. Ya, saya dapat pelajaran yang sangat berharga ya, dan saya langsung tulis di buku saya. Apa? Rasulullah adalah contoh terbaik, maka teladanilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihatnya. Ya, ingat ya, ingat. Rasulullah adalah contoh terbaik, maka teladanilah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya. Kembali ya, Arafah. Ya, Arafah adalah gambaran pada manusia. Sudah berapa amal ibadah yang kita siapkan, yaitu sholi baso. Tadi sholi basonya kita bahas nanti ya. Sholi basonya itu karena kembali ke sholi baso.
tinggal dievaluasi. Nah, setelah Arafah itu gambaran buat kita mengetahui bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian pelajarannya adalah kita ke Muzdalifah, hanya mabit, kemudian ke Mina untuk jumroh Aqabah, jumroh yang besar. Nah, dulunya itu di tempat jumroh Aqabah itu ada batu besar, ada lubang, disitulah iblis bersembunyi dilempar oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah jumroh Aqabah, Rasulullah SAW itu melakukan tawaf ifadah atau tawaf ziarah namanya, itu berkunjung ke Baitullah. Nah, di situ ada tawaf dan sa'i. Ini pelajaran yang buat kita. Ya. Tawaf 7 putaran. Ya. Mulai dari Hajar Aswad dan ditutup di Hajar Aswad. Disitulah semua konsentrasi berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? 7 putaran adalah gambaran hidup 1 minggu. Setiap hari Allah berikan waktu kepada kita 24 jam. Nah, bagaimana tawaf tersebut itu bawa ke rumah kita, bawa kepada zawiyah kita, sajadah kita. Untuk apa? Untuk isi dengan ibadah-ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawaf. Kita itu kan tanpa kita sadari kita tiap hari tawaf. 24 jam Allah kasih. Ibunda kita baru 87 tahun tawaf. Ya, saya Agustus ini nanti nggak tahu tanggal berapa masuk 55 tahun. Tawaf saya sudah diisi apa? Ya, itu tawaf. Jadi artinya gambaran hari-hari kita ibadah. Nanti kita bahas di soal ini pengantar dulu ya. Kemudian sa'i. Sa'i antara Safa Marwah. Ya, dulu Safa Marwah itu luar biasa ya, di zaman Siti Hajar itu. Safa tinggi, Marwah tinggi. Sekarang Safa Marwahnya dibagi 4. Basement tingkat 1, 2, 3 dan ber-AC. Adem. Dulu Siti Hajar itu betul-betul perjuangan ya, meninggalkan Nabi Ismail yang masih menyusui ya, yang hampir sekarat ya, karena kehausan, kepanasan, berjalan sekitar kalau dari sekitar dari tempat Zamzam ya, itu ke tempat saya itu 300 meter ya, antara Safa Marwah 500 meter. Berarti Siti Hajar itu berjalan 3 kilo dalam kondisi yang panas dan tidak ada naungan. Terakhir itu sampai bahasa Sundanya itu ngaruh pajak, gak tahu ngaruh pajak itu apa ya. Sampai tak berdaya karena sudah lesu, berdarah-darah, merangkak, karena tinggi. Saya kan karena biasa petugas pembimbing ya haji umroh, jadi saya riset, saya lihat ke basement, oh di sini Safa asli Marwah itu tinggi dan terjal, ya. Batunya juga batu yang licin itu. Itu sebuah perjuangan. Nah, setelah selesai 7, lihat di dekat Nabi Ismail itu ada laki-laki tinggi besar berdiri ya. Kemudian merangkak ya, merangkak sudah tak mampu berjalan, merangkak ya, sekian ratus meter. Ternyata laki-laki ini yang menghentakkan kakinya keluarlah yang disebut dengan air Zam-Zam. Sampai sekarang tidak pernah habis ya, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini tuh apa pelajarannya? Sa'i antara Safa dan Marwah. Itu pelajaran buat kita, buat saya, untuk dipraktekkan dalam kehidupan.
Sa'i itu apa? Sa'i itu usaha kerja keras. Kita nggak boleh males, harus bekerja keras sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tetapi mulai dari sopan. Sopan itu apa artinya? Kebersihan hati. Ya. Jadi kerjanya dengan kebersihan hati untuk menuju marwah. Apa kepuasan hati? Apa? Mendapatkan ridho Allah. Nah itu sa'i sopan marwah. Kita bekerja dengan hati yang bersih. Sekarang kalau sudah mulus melulu, ya, susah. Ya. Jadi memang harus ada kesadaran, ya, khususnya para pejabat. Bagaimana kerjanya itu dengan sopan, bukan dengan mulus. Kadang-kadang kita ngurus sesuatu, ya, kalau nggak ada mulusnya, amplopnya itu gak diurus. Kayak kemarin, ya, saya tanggal 5 Juni terbang, ya, hari Senin, hari Selasa itu ada 145 jamaah yang mau haji gak bisa terbang. Kenapa? Gak mau bayar urus. Ya, urusnya juga cukup mahal, satu orang 7 juta. Ya itu emang begitu. Kalau mau terbang ya masih ada dah, kita tetap jaga niat kita, ya. Semuanya bisa siapa. Nah, jadi kita itu sa'i, ya, kerja keras, ya, dari sofa marwah. Nah ini pelajaran. Kemudian kembali Rasulullah itu ke Mina untuk mabit, ya, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Untuk apa? Untuk jumrah ulang sa'ah. Maknanya apa jumrah itu? Nah sekarang orang kita itu masih aja jumrahnya malam. Sekarang harusnya itu ikut sunnah Rasul siang. Kenapa? Sudah 4 tingkat. Kalau di zaman saya dulu 2008 itu masih satu. Wajar kalau kita kena malam. Ya, kalau siang, waduh, ngeri. Iya. Malam, betul. Iya, betul. Ketika itu sekarang sudah disiapin 4 lantai. Masa mau malam terus? Karena saya bertemu salah satu ketua partai, ya, jumrohnya itu jam 1:30 malam, ya kosong. Nah, tapi apa maknanya? Maknanya itu yang Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bukan melempar setan. Ya, batu lempar ke batu. Tapi yang harus dilempar itu sifat-sifat setannya yang ada di diri kita. Dilepasin gitu maknanya itu. Tapi kenapa? Udah jumroh, pulang ke Indonesia korupsi lagi. Nah, itu setannya dipelihara. Gitu, ya. Jadi, nah ini pelajaran penting dari spiritual kepada haji. Nah yang kedua yang kita kuatkan dari sholat baso. Cuma hari ini kan ada bahasanya. Padahal tadi istri saya mau ikut sebenarnya, cuma pesan itu nanti tolong minta dibungkusin bahasanya. Berarti saya habis ini harus ke tukang bakso, ya, beli bakso. Iya, tadi mau ikut, ya, sekarang baguslah mau ikut terus. Coba kalau diikutin terus repot juga, ya. Oke, nah kembali untuk mengisi negeri akhirat itu kuncinya di sholat baso. Saya riset, saya teliti, itu aja dikuatkan, nggak akan keluar itu, dikuatkan, disempurnakan sholat basonya, ya, sholatnya sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah.